Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan lanjutkan latihan kedua kita ya. Masih materi tentang tumbukan. Oke teman-teman, jangan lupa ya, bagi yang masih atau bagi yang baru bergabung, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa notifikasinya atau loncengnya. Oke, kita mulai saja. Soalnya seperti ini. Ada sebuah peluru bermasa 10 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan plastik yang bermasa 1490 gram. Dan peluru diam di dalam balok saat ayunan mencapai titik tertinggi. Nah, ternyata balok dan peluru itu naik setinggi 5 meter. Artinya titik tertingginya itu adalah 5 meter, itu maksudnya ya. Besar kecepatan peluru sebelum mengenai balok katanya berapa? Jadi pertanyaannya, berapakah kecepatan peluru itu sebelum masuk ke dalam balok begitu, atau mengenai balok? Oke ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita selesaikan secara matematis ya, kita harus pahami dulu sketsa gambarnya atau secara fisiknya ya. Kita amati dulu fisiknya. Nah, ini teman-teman, kasusnya ini kan coba kita lihat dulu ya. Ternyata balok dan peluru, bukan itu. Nah, ini peluru diam di dalam balok. Nah, ini peluru diam di dalam balok. Berarti balok dan peluru itu setelah peluru menembus balok, berarti peluru berada di dalam balok dan sama-sama bergerak. Begitu. Berarti peluru bergabung dengan balok. Artinya ini adalah kasus tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke teman-teman ya. Kalau materi tentang tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti kan begitu ya. Tidak lenting sama sekali berarti konsepnya itu adalah, berarti kita memakai, kemungkinan nanti kita akan lebih memakai konsep daripada energi ya. Dengan apa? Dengan hukum kekalahan momentum. Kan itu yang kita jelaskan kemarin ya, di materi yang kemarin. Karena apa? Karena koefisien restitusi untuk benda, untuk sistem yang melakukan atau mengalami tumbukan sama sekali tidak lenting ya, itu koefisien restitusinya adalah 0. Kan begitu. Oke teman-teman, kita mulai. Nah, ini adalah keadaan sebelum peluru menembus ini keadaan ketika peluru belum masuk ke dalam balok. Kan begitu kira-kira teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat ini adalah keadaan ya, yang ini adalah keadaan awal ketika peluru sudah bersarang dalam balok, tapi nggak tembus ya, nggak keluar dari balok ya. Jadi peluru masih di dalam balok. Nah, lalu ini adalah keadaan ya setelah peluru dan balok itu sama-sama bergerak. Artinya apa? Artinya di sini adalah ayunan ini sudah mulai menyimpang begitu, atau naik ya kan, setinggi berapa tadi, 5 meter. Oke, kita perhatikan. Nah, ini ya, dia sudah naik setinggi 5 meter dari titik awalnya begitu. Nah, ini akan saya bagi biar supaya lebih mudah teman-teman. Akan saya bagi bagaimana keadaan ketika dia terjadi proses menghukum kekalahan momentumnya, dan satu lagi memakai hukum kekalahan energi. Maka kita lihat. Nah,
dari keadaan awal ini ya, berarti kan awalnya peluru bergerak, baloknya tidak. Setelah terjadi tumbukan, kan begitu, maka peluru masuk dalam balok, berarti bersarang dalam balok. Maka peluru dan balok ini menjadi satu bahagian dan nanti akan sama-sama bergerak. Begitu ya, balok yang mula diam, dia akan bergerak bersamaan dengan peluru. Nah, di sini kasusnya adalah kita memakai hukum kekekalan momentum. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini saya pisahkan ya, mulai dari peluru itu bersarang di dalam balok, ya kan? Nah, di sini kita pakai hukum kekekalan apa? Energi. Begitu teman-teman. Di sini kita pakai hukum kekekalan energi, oke? Kita mulai. Kita pakai hukum kekekalan momentum ya. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Nah, ini persamaannya. Ya, di materi sebelumnya ini sudah kita bahas ya. Ini persamaan ketika terjadi tumbukan sama sekali tidak lenting. Kan begitu ya. Nah, di sini di keadaan sesudah terjadi tumbukan ya, peluru dan balok ini sudah menjadi satu bahagian. Jadi dia tidak terpisah lagi. Ya. Dan kedua benda itu bergerak bersamaan. Makanya di sini kecepatan mereka berdua atau kecepatan kedua benda ini sama. Kita simbolkan itu misalkan menjadi V aksen begitu. Oke, mari kita analisa. Ini adalah data-data yang diketahui ya. Massa peluru, massa benda, balok, dan H. Berarti nanti ketemu persamaan itu, nanti persamaan akhirnya itu berarti nanti hanya ada 3 variabel ini. Oke, kita cek nanti data-data yang ada ya, yang sudah ditawarkan di soal ya. Massa peluru ini ada, V peluru ini itu yang ditanya di soal ya. Besar kecepatan peluru sebelum mengenai balok, berarti ini dia VP, di sini dia VP nanti itu ya. Nah, kemudian massa balok diketahui ada, V balok ini mula-mula diam baloknya ya. Berarti ini nanti nilainya adalah 0. Kemudian ini total kedua benda, oke. V aksen, nah V aksen di sini nggak ada. V aksen ini maksudnya adalah kecepatan balok ya dan peluru ini setelah terjadi tumbukan. Nah, ini belum ada. Ya, besarnya belum ada. Di manakah posisinya itu? Di sini posisinya itu. V aksen itu di sini posisinya. Ya. Kecepatan awal ya ketika balok dan peluru ini bergerak bersamaan. Oke, nah ini dia. Oke, ini belum ada ditawari di soal. Oke, maka kita bentuk dulu persamaannya ini ya. MPVP kan begitu ya. Nah, maka VP kan ditanyakan VP gitu ya. VP yang ditanya ya, berarti VP sama dengan ini tadi secara matematis ya, bisa diubah persamaannya menjadi seperti ini. V aksen belum ada ditawari. Ya, V aksen belum ada, tidak ada ditawari di soal, maka ini harus kita cari gitu. Oke, dari mana? Nah, tinggal satu konsep energi yang belum kita bahas. Kemungkinan V aksen ini akan muncul di sini, kan begitu ya. Kita lihat hukum kekalahan energi, kan gitu kan. Nah, di sini energi awal di sini ya, energi awal di sini benda itu kan bergerak kan begitu kan. Ini titik acuannya, ini titik nolnya ya, kan gitu ya. Ini titik nolnya. Berarti di sini awal yang di sini adalah energi yang ada itu adalah energi kinetik. Energi kinetik siapa? Energi kinetik kedua benda ini. Karena kedua benda ini sudah menjadi satu sistem, begitu. Oke. Nah, energi sesudahnya apa? Potensial. Karena apa? Karena dia sudah mulai berayun dan naik setinggi. Nah, potensial itu kan bergantung kepada apa? Kedudukannya ya. Bergantung kepada ketinggiannya. Boleh seperti itu ya. Nah, ini kan sudah ada ketinggiannya. Sebesar berapa? 5 kan? Berarti EK sama dengan EP. Nah, di sini ada MP tambah MB, massa total kedua benda. Di sini juga massa total kedua benda ya. Berarti habis dibagi ya, dicoret ya. Nah, ini tinggal setengah, di sini tinggal GH, kan begitu ya. Kita kan butuh V aksennya kan gitu kan. Nah, di sini kan kita butuh V aksennya ya. Ya, ini V aksen koordinat kan begitu kan.
Maka secara matematis bisa menjadi gini, V aksen sama dengan akar 2GH. Oke, tahu teman-teman ya. Di sini GH-nya kan gitu ya. Ini setengah, ini 2 di sini kali silang menjadi 2-nya naik ke atas ya. Ini kuadrat, biar supaya hilang kuadratnya ini diakarkan. Karena seperti itu teman-teman ya. Nah, berarti V aksen itu sama dengan akar 2GH. Nah, ini V aksen, ini V aksen. Berarti bisa disubstitusikan gitu kan, sudah dapat V aksennya berapa kan gitu. Sebenarnya ini sudah bisa langsung dihitung teman-teman. Ya. Tapi ini langsung saya buat aja persamaannya biar supaya nanti kalau ada ketemu soal seperti ini kita langsung tinggal masukkan angkanya karena sudah ketemu persamaannya. Maka persamaan jadinya itu adalah VP sama dengan massa total kedua benda, peluru dan balok ya, dikali akar 2GH dibagi dengan massa pelurunya. Kan begitu ya. Nah, ini sudah persamaan jadinya teman-teman. Artinya apa? Ketika soalnya nanti muncul seperti ini lagi, ketemu dengan soal yang seperti ini, maka teman-teman tinggal masukkan angkanya ini aja. Ya, persamaannya sudah ada. Oke. Nah, sekarang tinggal menghitung. Kan begitu teman-teman ya. Lihat ya. Ini massa peluru, massa benda dengan massa balok, baru ini ketinggian ya. Nah, kita cek. Oke, tinggal G di sini ya. G ini ketetapan ya. Kita tinggal nanti masukkan angkanya aja. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Oke, nah ini 1500. Dari mana ini 1500 kan begitu ya. Nah, ini itu adalah massa total kedua benda ya. 1490. Ini 10, berarti menjadi 1500. Kemudian di sini massa pelurunya 10 kan gitu kan. Ini nggak usah kita ubah ke dalam kilogram ya teman-teman. Satuannya nggak usah diubah. Kenapa? Karena satuannya nanti bisa habis ya, habis dibagi kan gitu ya. Ini satuan massa, ini juga satuan massa kan begitu kan. Nah, ini akar 2 kali 10 kali 5. 2 kali 5 itu 10, 10 kali 10 itu 100, akar 100 itu adalah 10. Berarti hasil dari akar ini semuanya adalah, hasil akarnya ini ya 10. Nah, 10 dengan 10 bisa habis dibagi, maka ini hasilnya adalah menjadi 1500. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi kecepatan peluru sebelum menumbuk atau sebelum masuk ke dalam balok itu adalah 1500 meter per sekon. Begitu kira-kira teman. Oke, maka dengan seperti itu jawabannya adalah D. Oke teman-teman, begitulah penyelesaian latihan kedua kita ya. Yang di video sebelumnya itu adalah latihan pertamanya tentang tumbukan lenting sempurna. Di latihan kedua ini adalah tumbukan sama sekali tidak lenting, kan begitu ya. Nah, satu lagi adalah tumbukan lenting sebagian yang belum dibahas, kan begitu ya. Nah, tumbukan lenting sebagian itu penyelesaiannya nanti mirip dengan tumbukan lenting sempurna. Begitu teman-teman. Sekianlah teman-teman video latihan yang kedua kita tentang materi tumbukan. Semoga teman-teman semakin paham ya. Semoga juga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, maka silahkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lainnya ya. Karena berbagi itu adalah indah. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan tetap semangat, berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video pembahasan materi maupun soal-soal di video selanjutnya. Terima kasih.